Wih, outfit mau kemana nih dok? Hah? Outfit mau kemana? Gak apa-apa, pakai aja. Owen, pengkhianat sejati, tapi jersinya bagus. Dia pengkhianat kan, dia masuk MU. Kenapa? Mau tanya apa? Lagi banyak festival di luar sana dok. Iya, terus jadi banyak COVID ya kan? Terus marah-marah kan? Aneh ya? Manusia tuh aneh kadang. Manusia tuh aneh. Kemarin ketika COVID, semua di stop, marah-marah. Festival dibuat, kemarin berdesak-desakan, marah-marah, saling nyalain satu sama lain. Terus maunya apa? Sama aja manusia, dikasih panas ngeluh, kemarau ngeluh, dikasih hujan ngeluh. Human. Jadi kalau dicek, kenapa kok COVID XBB 2 itu viral? Iya, viral lagi. Ya karena banyak kerumunan. Yang mana nggak bisa dicegah juga. Gini, jadi hukumnya adalah, aku tuh sampai muak ya, menjelasin ini. Muak anjing. Muak. Ini nggak usah disensor, muak anjing. Gue tuh bahas COVID tuh udah muak anjing. Kenapa muak? Karena sebenarnya solusinya dan penyebabnya itu sama anjing. Ya kan? Kan kesel ya? Muak, karena kantor gue juga sakit 2 orang. Muak. Kenapa gue muak? Karena bagi gue, COVID zaman sekarang tuh nggak ada bedanya dengan virus lain. Ini 2022 yang mau 2023. Ini Desember 2022, COVID enif ke 3 tahun. Anjing. Dan siklusnya selalu sama, anjing. Selalu kalau di bulan-bulan yang banyak naik, ada sebuah keramaian, itu selalu naik. Terus bingung, anjing, bingung. Media satu, titik-titik, talk. Heboh, wow, Twitter heboh ya. Gini loh bos, yang satu edukasi vaksin terus ya kan, yang satu edukasi ini, satu edukasi ini kayak di tempat yang ada keramaian, ramainya ekstrim, itu kan kita nggak tahu sehat apa enggak. Mungkin dia bawa bakteri Salmonella typhi, bawa E. coli, bawa aureus, bawa virus influenza yang ada banyak gennya, bawa campak mungkin, bawa herpes lah, bawa ada yang mungkin ngewek-ngewek terus bawa gonor, nggak ada yang tahu, bawa sifilis mungkin, atau ada yang bawa COVID. Ketika mereka berkumpul jadi satu, mereka nyanyi. Pakai masker sih nyanyi. Di konser ada yang pernah pakai masker? Tahu rasanya ngapnya kayak apa? Ya kan? Terus mereka nyanyi kan? Dropletnya muncrat kan? Terus pulang dari konser sakit. Terus dia seolah-olah bilang kayak, aku sakit nih gara-gara konser. Bukan gara-gara konser, goblok. Itu karena fisik lu lemah aja udah. Berarti dokter ngejek orang yang kena COVID itu fisiknya lemah. Ya, itu salah lu sendiri yang nggak jaga fisik lu, menurut gua. Seorang dokter nggak boleh nyalain pasien, memang. Tapi apa lu nggak bosen gitu loh lihat edukasi COVID yang menurut gua tuh sama gitu kan. Dokter A, dokter B bilang dengan hal yang sama. Jauhi kerumunan, mana bisa anjing. Lu ke pasar kerumunan, lu ke minimarket aja antri di kasir, lu nonton bioskop rame, ya kan? Antri di mana-mana gitu kan, ya. Manusia di bumi itu udah banyak anjing, sampai 8M. Ya kan? Di pom bensin aja antri anjing. Gue kemarin ke Shell antri, ke Vivo antri, ke Pertamina antri. Jadi bagi gue adalah kerumunan ini nggak bisa dicegah gitu loh. Ada orang pengen konser, ada orang pengen kerja gitu kan. Nggak bisa dicegah. Artinya lu tuh di tahun ketiga COVID ini stop untuk kayak blaming people. Ya kalau lu sakit yang lu salahin diri lu sendiri lah. Ya kalau lansia yang sakit, yang salahin anak-anaknya lah. Kok bisa nularin bapak ibunya? Ya kan? Kalau itu yang kejadian 2020 bagi gue makin wajar ya, karena itu pandemi. Di zaman sekarang gitu loh, kayak ya kalau lu udah datang kerumunan, lu udah tahu resiko terberatnya sakit, lu pasti ketularan orang gitu loh. Kalau nggak radang faringitis, ya lu akan kena hal seperti itu gitu. Ya itu resiko lu. Kalau nggak mau gampang sakit, ya olahraga rutin. Dokter pernah COVID? Enggak. Alhamdulillah enggak. Pakai dokter ada yang pernah kena COVID lebih dari 3 kali? Ada. Daniel berapa kali itu? Total 4, kayak obes pula. Ya kan? Kiki OB pernah kena COVID? Enggak. Jadi kalau kalian lihat orang, maksudnya gimana ya kalau gue bilang kayak,
COVID itu pasti akan naik, rutinitasnya tuh kayak amplitudo gitu, kayak ya naik ketika ada kerumunan, kalau nggak akhir tahun ya pas lebaran gitu. Itu bukan konspirasi, kayak itu bisa ditebak gitu loh. Itu kayak jam kemacetan, orang macet pasti di jam kerja sama jam pulang kerja, udah that's it gitu. Terus sekarang edukasinya sampai muak gitu loh, apa lo nggak muak kayak pakai masker, jauhi kerumunan, asu nih 2022 anjing lu. Mau ngapain anjing gitu kan. Terus nanti akan dibatasi konser, sama aja anjing, ntar konsernya tahun depan gak lu batasin akan naik lagi gitu. Mengontrol 0-0 tuh nggak bisa, yang lu lawan tuh mikroorganisme. Lagi pula harusnya IO tuh kan tahu diri ya bagi gue ya, kayak stadionnya 3.000 ya, lu isi 3.000, jangan kayak kemarin isinya puluhan ribu anjing. Anjing 3.000 diisi 27.000, bledos stadionnya anjing. Jadi kalau bagi gue sih, manusia tuh makhluk sosial, suka berkumpul. Jadi kalau kamu sudah suka berkumpul, kamu tahu resikonya. Pasti kalau imunmu lemah ya kamu akan ketularan penyakit. Teman saya rajin olahraga, tetap lemah tuh. Yo, nggak ada yang tahu, mungkin makanya tiap hari jeruan. Nggak ada yang tahu. Itu kuli bangunan imunnya kuat semua. Gak ada cerita tuh aku lihat Mas Adin tukang kita kena COVID, jarang tuh. Tetep aja dengan kuku bima dan apa itu dengan kopi yang mau makan nasi gede kapan. Nggak pernah tuh aku lihat kayak dia kuli-kuli bangunan tuh sakit anjing kayak taful banget gitu. Karena apa ya? Mereka hidupnya terbiasa kayak gitu. Kayak iklan Rinso, berani kotor tuh lebih baik. Kadang terlalu bersih juga nggak baik. Tapi yang penting adalah jaga imun masing-masing. Tapi kalau aku disuruh edukasi COVID lagi teriak-teriak kayak 2 tahun lalu, aku muak. Karena ini 2022. Masa aku suruh teriak-teriak yang sama, "Oh, mangan masker!" Itu dulu 2 tahun lalu anjing. Emosi loh saya. Mangan masker! Iya, itu 2 tahun lalu anjing. 2 tahun lalu. Sekarang edukasi nggak kayak gitu. TV aja sudah jadi digital. Masa aku edukasi kayak gitu mulu, ya kan anjing. Udah nggak ada edukasi kayak gitu tuh udah basi. Edukasi sekarang adalah gaya hidup sehat, bersih, rajin olahraga. Gitu. Paham? Itu contoh. Lu udah tahu ringke, ke konser, mabuk, nggak makan, sakit protes. Ini salah lu sendiri anjing. Kalau tahu ringke ya jangan kerame-rame, udah tahu ringke. Nggak? Tetap ke konser, saya dari pesta pora nggak sakit. Biasa aja. Saya sakit ketularan teman kantor. Teman kantor yang lagi party di sebuah klub di Cikini. Namanya Lucy. Keluar dari situ dia flu. Sekantor flu semua. Anjing. Bangsat. Ketika kamu ke kerumunan pasti kamu akan ada resiko sakit. Dan virus tuh nyebarnya cepat. Maka disebutnya viral. Yaitu adalah cepat. Dan itu bukan salah tempatnya. Bukan salah manusianya. Memang mikroorganisme hidupnya kayak gitu. Itu kayak rantai makanan aja, yang diserang memang yang kebetulan imunnya drop. Dan imun drop itu bisa jadi dia kurang makan, kurang tidur, kurang rehat, itu bisa drop. Orang yang rajin olahraga pun, kalau dia kurang makan dan kurang tidur, dia bisa sakit. Paham? Lo kok kuli bangunan enggak? Lu bayangin coy, tiap hari hidupnya olahraga itu. Bro, lu kalau lihat kuli bangunan, itu aktivitasnya udah kayak kalistenik bro. Anjing ngangkat karung semen, gua aja ngangkat karung semen belajar 6 bulan. Itu mukul sakit bro, demung sakit bro. Kuli membangun negeri itu setuju gua. Tukang sampah, ya kan, garbage man atau orang yang ngurus sampah, itu berapa banyak bakteri dan virus yang mereka kontak. Kita lihat bau sampah aja nggak kuat. Coba bayangin mereka yang tiap hari dibantar ke bank, ya kan, yang bersih gorong-gorong, itu kurang kotor apa lagi? Yang bersih septic tank, ya kan, kurang kotor apa lagi? Tapi mereka kenapa jarang sakit? Ya karena tubuh mereka tuh kayak udah tegas, udah kapalan. Kayak penyakit tuh udah bodo amat sama dia. Bukan berarti kamu harus kayak gitu kan. Terlalu bersih juga nggak baik kan. Karena imunmu nanti kurang, nggak bisa membuat defense pertahanan tubuh. Maka aku selalu belajar. Kenapa? Aku tuh sering ngobrol sama teman-teman yang bangun, mandor, dan kawan-kawan. Kok dia bisa kuat gitu loh. Aku tuh tanya, bener tanya. Aku pernah tanya sama Mas Adin tuh yang bangun beberapa furnitur. Tak tanya, kamu tuh makan apa sih bisa kuat anjing? Bangun apa? Bangun boot sendiri anjing berbelasan jam.
sama kayak orang normal. Tapi kenapa kuat? Karena sudah terbiasa. Gitu. Dan apa yang mereka lakukan itu kan luar biasa. Jadi ya kita harus belajar dari mereka aja. Kalau mau sehat ya rajin aktivitas fisik aja. Itu kalau dari saya. Dan bagi saya edukasinya soal COVID ini sudah harus upgrade ya. Bukan dengan cara, ayo kita harus vaksin. Ya, kayak orang sekarang kayak dicubles-cubles terus juga udah males anjing. Kucing aja dicubles ngamuk-ngamuk, apalagi manusia kan. Kalau edukasi ke sekarang alih-alih kayak gitu kayak, udahlah ini udah 3 tahun. Lu kan udah tahu cara mencegahnya, olahraga yang rutin, perkuat fisik lu, tidur teratur, hidup bersih sehat, sebelum makan cuci tangan. Jangan berak sembarangan. Jangan kencing sembarangan. Lu siapa yang tahu lu dia berak sembarangan? Terus dia makan beraknya. Kayak Hereditary film. Atau apa tuh film apa? Oh Hereditary ya. Hereditary film horor ya. Dan itu aja kalau dari aku bro. Kalau sampai ada yang bilang, main masker, mangan jancuk gue asu. Aku mana-mana tuh nggak pernah pakai masker. Aku jujur, aku mana-mana nggak pernah pakai masker. Kecuali disuruh mall. Ke mall harus pakai masker, ya kan? Ke kantor harus pakai, ke kantor apa tempat kuliah ITB harus pakai masker. Tapi di mana-mana tanya aja. Aku nggak mau apa ya, lu tanya sama pegawai gua atau tim gua tuh nggak pernah pakai masker kemana-mana. Kegiatan terus, tapi dokter kekerumunan. Ya enggak, jarang banget aku. Hidupku tuh di sini, di kantor ini yang penuh dengan jersey. Ya kan, hari ini semua WFA, tetap aku tinggal di kantor gitu. Ya gitu. Apa ya lu? Masalah. Lagi pula, kenapa kok dokter juga ketularan COVID? Ya lu tanya aja jam tidur kayak apa kan? Loh dokter kok nggak praktek? Jadi dokter tuh nggak harus praktek. Tapi nanti tahun depan saya spesialis kuliah, jadi bisa jadi praktek jilat ludah. Enak loh alpukat. Mengandung karbo, protein, fat. Cocok untuk orang kurus yang pengen gemuk. Tapi nggak cocok orang kayak gemuk. Kenapa videografer selalu gemuk ya? Ini juga gemuk nih. Itu aja kalau dari saya, ngobrolan nggak jelas ini. Tapi yang jelas, kalau bagi masyarakat, pertanyaanku satu, nggak bosen nggak dapat edukasi COVID terus? Lu kan tahu cara mencegahnya, dan nggak perlu ditakutin lagi, nggak perlu diancam lagi, ya kan? Ngapain lu harus panik baca berita? Skip aja. 3 tahun lu menghadapi ini, 3 tahun lu bisa hidup menghadapi ini. Bukan berarti saya mengejek yang meninggal ya. Oke, bela sungkawa buat yang nggak ada. Tapi ketika lu di 2022 masih bisa survive menghadapi COVID, lu udah tahu cara menghadapinya. Nggak perlu diancam lagi, lu udah tahu. Jadi nggak usah panik. Salah siapa yang mau datang rame-rame? Ya kan? Lu kalau nggak percaya, setiap konser tuh playlistnya sama. Beh, nggak percaya anjing, nama konsernya doang beda nyet. Nggak percaya kan lu kan? Lu cek konser dari awal Pesta Pora sampai sekarang, playlistnya tuh sama-sama rata-rata mirip. Ya kak, terus lu datengin semuanya, ya nggak apa-apa, itu kan lu. Gue beda-beda. Kan lagi pula, gimana ya, sulit sih kalau orang udah hobi. Itu aja sih dari gue sih.